Nah, yuk. Udah mulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sudah sarapan semua? Ada yang belum, ada yang sudah. Sudah mandi semuanya? Sudah sikat gigi? Alhamdulillah sudah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 dengan tema ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan Bu Guru minta Al untuk memimpin doa pembelajaran kita kali ini. Ayo Al, silakan. Siap. Oke, terima kasih Al. Nah, teman-teman kan tadi kita sudah berdoa, sekarang untuk membangun jiwa kebangsaan kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Bisa semuanya? Bisa ya? Oke. Oke, terima kasih. Suara kalian luar biasa. Tadi ada yang nyanyinya sambil ketawa-ketawa nih. Boleh nggak nyanyi lagu kebangsaan sambil ketawa-ketawa? Tidak boleh ya. Untuk Harmain, tadi Bu Guru lihat nih Harmain nyanyinya sambil ketawa-ketawa nih. Besok-besok tidak boleh seperti itu lagi ya. Oke, Harmain? Ya, Bu. Oke. Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya. Tadi kan Bu Guru sudah kirim Google Form untuk mengisi presensi kalian hari ini. Kalian sudah ngisi belum? Sudah ya. Terus kalian, teman-temannya udah pada masuk semua belum ya hari ini? Apa ya yang nggak masuk hari ini? Arik. Oh iya, Arik tadi orang tuanya sudah datang menemui Bu Guru. Katanya Arik tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Terima kasih ya bagi yang sudah mengisi presensi hari ini.
Teman-teman, hari ini kita kan mau belajar tema 5. Nah, muatan pelajaran dalam pembelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Iya, terima kasih. Guru akan bacakan ya. Dan yang kedua, untuk pelajaran bahasa Indonesianya, kalian akan belajar tentang menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Lalu, untuk muatan pelajaran yang kedua, ada PPKN. Yang pertama, kita akan mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. Lalu kita juga akan belajar tentang menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Lalu kita juga akan belajar menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Nah, anak-anak hebat, kenapa ya kita harus belajar itu tadi semua? Nah, itu semua ada tujuannya. Tujuan kita pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar anak-anak menanam pohon, kalian mampu menjelaskan alasan kegiatan tersebut dapat menciptakan keseimbangan ekosistem secara jelas. Lalu, dengan mencermati teks bacaan, kalian juga mampu menentukan pikiran utama dan informasi-informasi penting dari paragraf di dalam sebuah tabel yang sudah disediakan secara tepat. Dan yang ketiga, dengan mencermati dan memahami teks bacaan, siswa mampu merancang sebuah skenario dari pengalamannya tentang berkomunikasi melalui sebuah media secara tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Lanjut. Nah, di sini dia ada gambar. Bu Guru mau kalian semua memperhatikan gambar ini dalam 1 menit. Kamu lihat itu ada gambar sedang apa, siapa, sedang apa, dan kira-kira kenapa mereka melakukan itu. Perhatikan dulu, ayo. Sedang menanam pohon agar menanam pohon. Menanam pohon. Ya, cukup diperhatikan dulu sayang. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, baru nih Bu Guru mau tanya. Bu Guru mau tanya sama Rajata. Rajata, mic-nya coba dibuka. Kira-kira apa sih yang lagi dilakuin sama anak-anak yang ada pada gambar itu? Mana ya Rajata ya? Rajata. Rajata kayaknya sinyalnya nge-lag ya nih ya Rajata ya. Udah deh, Bu Guru mau tanya sama Al. Al, mana Al? Apa, Bu? Iya, Al, kira-kira mereka ini lagi ngapain nih, Al? Nih anak-anak yang pakai baju pramuka nih, di gambar lagi pada ngapain sih, Al? Menanam pohon. Oh iya, lagi nanam pohon ya. Kira-kira itu siapa ya, Al, yang lagi nanam pohon ya? Apakah bapak-bapak, atau kakek-kakek, atau anak murid? Anak murid. Iya. Oke, terima kasih Al. Sekarang Bu Guru mau tanya sama Febri. Febri, mana Febri? Silakan dinyalakan Febri ya. Febri tuh pernah nggak sih nanam pohon kayak anak yang ada di gambar tersebut? Nah, Pernah. Febri pernah nanam apa? pohon jambu. Pohon jambu. Oke, pintar. Terima kasih Febri. Terus selanjutnya, Bu Guru mau tanya sama Nabila. Ayo Nabila. Nabila, kira-kira tujuan mereka tanam pohon itu apa ya? Menurut Nabila nih, mereka tanam pohon itu supaya apa sih? Untuk memperbagus lingkungan, Bu. Untuk memperbagus lingkungan. Oke. Terus sekarang Bu Guru mau tanya sama Rajata nih. Udah ada nih Rajatanya nih. Nah, Rajata, kalau menurut Rajata nih, kegiatan yang dilakukan anak-anak ini nanam pohon itu tujuannya apa sih, Jata? Apa, Bu?
Kira-kira tujuan anak-anak ini nanam pohon itu apa sih, supaya apa? Buahnya lebat. Supaya buahnya lebat. Oke, terima kasih Rajata. Tutup lagi ya mic-nya ya Rajata ya. Nah, anak-anak kira-kira kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem nggak ya? Ya nggak ya? Ya, Bu. Nah, Iya, Bu. untuk mengetahuinya, kita akan mempelajarinya. Sebelum itu, Bu Guru mau minta 2 orang untuk membaca ini. Yang menjadi Lani, Bu Guru minta Aulia Putri. Ayo, Aulia Putri jadi Lani dan Syifa jadi Dayu. Silakan dinyalakan mikrofonnya, yang lainnya dimatikan mikrofonnya ya. Silakan dibaca. Dayu, bolehkah kamu bertanya sesuatu? Tentu saja, Lan. Ada apa? Kelihatannya serius sekali. Bagaimana kamu mendapatkan bunga untuk digunakan pada sesajimu? Sebagian besar ibu mendapatkan dari kebun kami, menanamnya sendiri dan memanfaatnya. Mengapa kamu bertanya, Lani? Tidak, hanya memastikan saja. Pernah melihat ada sekelompok orang merusak tanaman kota, hanya Taman memetik bunga. Taman kota, hanya untuk memetik bunga, untuk sedih melihatnya, Aku sedih melihatnya. Bukankah itu akan merusak ekosistem yang ada di tempat tanam itu? Oh, saya mengerti maksudmu, Lani. Kami sekeluarga tahu tentang itu. Kami tidak akan memetik bunga dari taman orang lain untuk keperluan sesaji kami. Menjaga dan merawat lingkungan, termasuk ekosistem, merupakan salah satu nilai yang kami anut dan pegang teguh. Aku rasa kamu pun demikian. Iya, ayah dan ibuku pun mengajarkan demikian. Tetapi tetap saja yang Dayu ekosistem kita rusak karena kegiatan manusia. Tahukah kamu kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk. Nah, tadi di sini ada percakapan Lani dan Dayu. Terus si Lani terakhir nanya nih, tahukah kamu kegiatan apa aja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk. Mau nggak cari tahu? Mau, Bu. Mau. Oke, kita lanjut. Nah, Bu Guru mau tanya sama Fadlan. Fadlan, nyalahin dong mic-nya. Apa, Bu? Oke, Fadlan, kenapa sih menurut Fadlan, kenapa sih kita itu nggak boleh metik bunga di taman kota? Apa, Bu? Kenapa kita itu nggak boleh metik bunga di taman kota? Kenapa kita itu nggak boleh memetik bunga di taman kota? Tidak boleh. Iya, kenapa? Aduh, kayaknya soundnya Fadlan kurang bersahabat nih. Coba deh, Bu Guru mau minta pendapat yang lain dulu deh. Bu Guru mau minta pendapatnya Ryoko. Ayo Ryoko, coba di-unmute. Ya, kenapa sih Ryoko kita tuh nggak boleh metik bunga di taman kota? Bisa merusak lingkungan, Bu. Bisa merusak lingkungan. Oke, terima kasih Ryoko pendapatnya. Terus Bu Guru mau tanya sama Alden. Alden, apa sih yang telah dilakukan oleh keluarga Dayu untuk memenuhi kebutuhan sesaji mereka? Apa, Bu? Apa yang telah dilakukan oleh keluarga Dayu untuk memenuhi kebutuhan sesaji mereka? Tadi keluarga Dayu tuh ngambil bunga dari taman kota nggak sih? Ngambil. Ngambil nggak teman-teman tadi? Enggak. Dayu tadi ngapain? Dia ngambil bunga dari tamannya Sendiri. Dengan tamannya sendiri. Nah, Alden tadi menyaksikan nggak percakapannya tadi Putri sama Siva? Menyaksikan. Alden, ayo coba konsentrasi lagi ya Alden ya. Terima kasih Alden. Silahkan di-mute kembali.
Oke, lanjut. Selanjutnya Bu Guru mau tanya sama Nisa. Ada Nisa di sini? Nisa, silakan nyalakan mikrofonnya. Nisa, Bu Guru mau tanya nih, kegiatan apa aja sih yang bisa merusak keseimbangan ekosistem lingkungan kita? Apa ya, Nisa? Kegiatan apa aja sih yang bisa merusak keseimbangan ekosistem lingkungan kita? Menebang pohon. Menebang pohon, pintar. Terima kasih, Nisa. Silakan ditutup kembali mikrofonnya. Nah, oke. Jadi menebang pohon juga termasuk kegiatan yang merusak keseimbangan ekosistem. Terus Bu Guru mau tanya lagi, kalau menurut Devi nyalahin mikrofonnya, Dev. Kalau menurut Devi, kegiatan apa lagi yang bisa merusak keseimbangan ekosistem? Menebang pohon sembarangan, Bu. Menebang pohon sembarangan. Terus selain itu apa lagi, Dev? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke, kita cari tahu ya sekarang ya. Terima kasih, Devi. Devi sih, ya. Terus selanjutnya, kalian perhatikan video setelah ini ya. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali, kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia yang justru mengganggu keseimbangan ekosistem, yang bersifat permanen sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri, seperti industri tekstil, yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar, seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi, kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat cemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan dan mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian. Menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Membuat suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Antara lain, menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Oke, anak-anak hebat. Kalian tadi sudah melihat video tentang usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, sekarang Bu Guru mau minta satu orang untuk membaca teks yang ada di layar handphone kalian ini. Bu Guru mau minta Alden yang baca. Oke, Alden silakan nyalakan mikrofonnya dan baca. Hah? Baca yang ada di handphone Alden. Ya. Sabar, Bu. Ini semua.
Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem, bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia seperti membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat pencemar air. Benarnya sumber air bersih jika kegiatan ini. Udah, Bu. Oke. Terima kasih, Alden. Silahkan ditutup lagi ya, Alden ya, mikrofonnya ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih, tolong dibaca, Bu Guru minta Bilal. Bilal tolong bacain ya Bilal ya. Bilal nyalakan mikrofonnya, lalu silahkan dibaca. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk melihatkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan caranya yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka Marga satwa cagar alam hutan atas hutan lindung atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas tingkat rumah tangga, ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak tanaman terbuka untuk serapan air. Oke, terima kasih Bilal. Silakan dimatikan kembali mikrofonnya ya. Selanjutnya nih satu lagi baca, Bu Guru mau minta tolong Febri. Febri ada nggak Febri? Febri nyalakan mikrofonnya, silakan baca ya Febri. Ya, Bu. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kampas dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Iya, terima kasih Febri. Silakan dimatikan kembali ya mikrofonnya. Nah, anak-anak hebat, kalian tadi sudah mendengarkan teman kalian membaca tentang usaha-usaha apa tadi? Menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang Bu Guru mau nanya nih sama siapa ya yang belum Ibu tanya? Ipeh. Nah, coba Bu Guru mau tanya sama Ipeh. Ipeh, kira-kira menurut Ipeh, kegiatan apa aja sih yang bisa Ipeh lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Menanam pohon. Nanam pohon, pintar. Ipeh pernah nanam pohon? Pernah. Ipeh nanam pohon apa? Tahu. Tahu, nanamnya di mana Ipeh? Di halaman rumah. Di halaman rumah. Oke, terima kasih Ipeh.
Silakan ditutup kembali mikrofonnya. Sekarang Bu Guru mau tanya sama Nadia. Mana nih ya Nadia nih ya? Nadia on frame dong. Nah, oke Nadia. Kalau Nadia kira-kira kegiatan apa yang pernah Nadia lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan kita? Ayo Nadia. Membuang sampah di tempatnya, Bu. Oh iya, pinter. Nadia pernah buang sampah di kali nggak, Nadia? Enggak pernah. Nggak pernah, hebat. Berarti Nadia udah pernah ya melakukan kegiatan yang menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih, Nadia. Silakan ditutup kembali mikrofonnya. Selanjutnya, Bu Guru mau tanya sama siapa ya? Sama anak laki-laki deh nih. Kayaknya Bu Guru belum tanya sama Rajata. Ayo, Rajata. Rajata, kira-kira kalau Rajata kegiatan apa yang pernah Rajata lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Menanam pohon. Nanam pohon. Terus apa lagi Rajata? Tadi kayak Ipeh udah tuh nanam pohon. Terus tadi kata Nadia, Nadia udah buang sampah di tempatnya. Kalau Rajata kira-kira pernah apa? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Oke, Rajata selalu membersihkan lingkungan ya? Ya. Iya, terima kasih Rajata. Silakan ditutup kembali mikrofonnya. Nah, anak-anak selain buang sampah, selain nanam pohon, kalau kita udah nanam pohon nih, untuk menjaga pohonnya, untuk kita siramin, kita kasih pupuk, itu sama dengan menjaga keseimbangan ekosistem enggak? Apa? Iya ya. Oh iya. Iya, Bu, iya, Bu, ya. Oke. Nah, kira-kira apa ya manfaat dari Suaka Marga Satwa dan hutan lindung? Ada yang tahu nggak manfaat dari Suaka Marga Satwa dan hutan lindung? Kalau Bu Guru bilang Suaka Marga Satwa atau hutan lindung, yang ada di benak kalian itu seperti apa? Guru mau tanya sama Dewi. Ayo, Dew. Kira-kira menurut Dewi nih, manfaat dari Suaka Marga Satwa atau hutan lindung tuh apa sih, Dew? Manfaatnya Suaka Marga Satwa atau hutan lindung tuh untuk apa sih? Melindungi hewan. Melindungi hewan-hewan, semua hewan yang langka-langka khususnya ya, Dew ya? Ya. Iya, oke. Terima kasih, Dewi. Matikan kembali mikrofonnya. Nah, anak-anak hebat, jadi ada beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem, yaitu yang pertama tadi contohnya tidak menebang hutan sembarangan, dan yang kedua mengurangi bahan kimia dalam pertanian, dan yang ketiga menangkap ikan tapi dengan menggunakan alat, jadi tidak merusak ekosistem. Jadi nggak boleh nangkap ikannya pakai bom atau pakai pukat harimau. Nanti yang keambil bukan cuma ikannya, tapi semua kekayaan alam yang ada di laut. Jadi nggak boleh ya kalau kamu punya saudara yang dia profesinya sebagai nelayan, kamu lihat kira-kira mereka mengambil ikannya pakai apa? Pakai pancingan kah? Atau pakai pukat harimau kah? Oke. Dan yang terakhir adalah membuat Suaka Marga Satwa. Nah, kalau tadi, Bu, itu sulit banget. Aku nggak bisa ngelakuin itu semua. Itu terlalu besar untukku. Nah, ini ada beberapa hal kecil yang bisa kamu gunakan. Atau kamu jadikan kegiatan-kegiatan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, yaitu menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kamu bisa nih nanam pohon dari yang kecil-kecil. Misalnya, Bu, di rumah aku banyak botol aqua bekas. Aku tanemin pakai bibit-bibit. Nah, itu bagus itu.
situ kamu juga berarti sudah melakukan kegiatan menjaga ekosistem. Terus juga membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air, contohnya di sekolah. Sekolah kita juga sudah banyak nih, ada taman sekolah gitu. Kamu juga di situ ikut menjaganya. Terus yang ketiga juga memelihara aliran air sungai. Kalau kamu rumahnya dekat sungai, kamu nggak buang sampah di sungai itu, kamu sudah melakukan kegiatan menjaga ekosistem. Terus nanam banyak pohon di bantaran sungai juga, dan membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari Suaka Marga Satwa dan hutan lindung. Jadi Suaka Marga Satwa dan hutan lindung itu adalah tempat di mana rumah-rumahnya hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Jadi manfaatnya ada banyak. Salah satunya adalah sebagai jaminan hidup merdeka bagi satwa-satwa tertentu yang sudah langka. Terus yang kedua, melindungi hewan-hewan yang terancam punah. Yang ketiga, mengembangbiakan hewan-hewan yang terancam punahnya. Yang keempat, dapat digunakan sebagai sarana wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga penelitian. Dan yang kelima, menjadi daya tarik terhadap wisatawan dari lokal maupun dari mancanegara. Bu Guru mau tanya di sini, kira-kira siapa sih yang pernah ke kebun binatang? Yang pernah ke kebun binatang? Oh, banyak ya. Coba Bu Guru mau tanya sama Devi. Devi kalau ke kebun binatang sukanya ngelihat hewan apa, Dev? Kelinci. Kelinci, oke. Kalau Putri biasanya kalau ke kebun binatang sukanya lihat apa, Put? Banyak, Bu. Ada apa namanya tuh, kayak harimau, burung, ya. ular. Foto-foto nggak di sana? Ya, Bu, foto-foto. Foto boleh, tapi tidak boleh disakiti, ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, di sini ada percakapan lagi nih, Lani sama Dayu. Bu Guru mau minta yang sebagai Lani silahkan baca Dewi, dan yang sebagai Dayu silahkan dibaca Nabila. Ayo, dibuka mikrofonnya, silahkan baca. Lani, wah aku jadi paham tentang usaha untuk memelihara keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Terima kasih Dayu telah membantuku memahaminya. Maafkan aku sebelumnya merasa curiga kepadamu bahwa kamu tidak menjaga keseimbangan ekosistem dengan memetik bunga untuk sesajimu. Mengapa Lani, saya senang kamu mengatakan langsung kepadaku, kalau tidak kamu akan berburuk sangka kepadaku. Iya Dayu, aku juga jadi mengerti manfaat berkomunikasi dengan baik. Jika aku tidak mengatakannya, mungkin aku akan membencimu. Iya Lan, aku pun begitu. Ternyata berkomunikasi dengan baik dapat mempererat persahabatan kita ya. Nah, jadi tadi si Lani tuh hampir mengira bahwa si Dayu itu mengambil bunganya itu dari taman kota. Tapi ternyata Dayu dan keluarganya itu mengambil bunganya di mana? Di lingkungannya sendiri. Iya, di tamannya sendiri, di lingkungannya sendiri. Akhirnya, untungnya Lani menanyakan langsung. Jadi Lani tidak memfitnah Dayu, dan itu adalah manfaat dari sebuah komunikasi. Komunikasi itu ketika kamu menanyakan sesuatu, boleh bisa langsung, bisa menggunakan chatting, bisa menggunakan handphone, telepon, ataupun kita seperti ini nih, Zoom. Kita sedang berkomunikasi, gitu ya, anak-anak pinter. Nah, jadi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dapat memecah belah persatuan. Guru mau tanya deh, kita boleh nggak sih manggil teman kita dengan bahasa yang kasar?
Tidak boleh. Ya boleh. Atau di sini ada nggak yang pernah manggil sebutan kasar untuk adiknya sendiri? Boleh nggak? Nggak boleh ya, pintar. Jadi segala sesuatunya komunikasi itu harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang dimengerti oleh semuanya gitu. Kalaupun kalian teman kalian yang mendengar bahasa tersebut paham atau tidak, gitu ya, teman-teman ya. Jadi dengan komunikasi yang baik dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, teman-teman, Bu Guru ada gambar di sini, kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Iya, coba sekarang sebutin ada berapa perbedaan nih. Sekarang kamu chat di obrolan, kamu tulis ada berapa perbedaan antara gambar satu dengan gambar sebelahnya. Ayo coba chat. Tidak usah disebutkan, langsung ditulis di obrolan. Ayo, ada berapa? Ayo di obrolan tulis. Oh, ada yang jawab 5. Berapa lagi nih? Ada yang jawab berapa lagi nih? Ada yang jawab 3. Ada yang jawab 5 juga. 2. Siapa lagi? Coba kita lihat ya sekarang ya. Kira-kira ada berapa nih ya perbedaannya ya? Sudah siap semuanya? Kalau yang benar, mau dapat hadiah nggak? Mau. Mau. Oke, coba kita lihat sekarang jawabannya. Nah, ada berapa perbedaan nih? Ada 6. Ada 6 atau ada 7? 7. Ada 7. Siapa tadi yang jawab 7? Ada nggak yang jawab 7? Nggak ada ya. Ya berarti Bu Guru nggak jadi deh kasih hadiahnya. Oke. Apa aja nih tadi bedanya? Yang pertama? Lapu. Ya, ada lemarinya, ada lap di mejanya, ada banyak ya. Oke, terima kasih. Sekarang matikan lagi mikrofonnya. Nah, di sini ada teks lagi. Kita mau dengerin teman kita baca lagi tentang bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Bu Guru mau minta yang baca itu Devi. Ayo Dev, baca Dev. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Devi. Nah, coba yang baca sebelahnya, yang salah satu tekad, silakan dibaca. Sipa, ayo Sipa, biar nggak ngantuk nih Sipa nih, ayo baca Sipa. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dan
pesan kepada penerima pesan. Oke, terima kasih Sipa. Silakan diperhatikan kembali mikrofonnya. Selanjutnya, Bu Guru mau minta yang baca Al deh, Al. Ayo Al, silakan baca Al. Sampai mana, Bu? Iya, semuanya baca. Ya, Bu. Oke. Saat ini teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan ketika berkomunikasi secara tulisan. Penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Iya, terima kasih Al. Jadi tadi kalian tuh sudah membaca tentang bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Nah, di sini harus digarisbawahi. Kalau dengan komunikasi yang baik, maka akan apa? Ada yang tahu nggak tadi maksudnya apa? Dengan komunikasi yang baik? Berkembang saat pesat. Berkembang sangat pesat. Dengan Itu menggunakan bahasa teknologinya. yang sopan dan jelas. Iya, maksudnya komunikasi yang baik itu dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan jelas itu dapat apa? Dapat apa ya? Dengan komunikasi yang baik, maka akan tersampaikan pesannya. Jadi kalau komunikasinya tidak baik, maka pesannya juga tidak akan tersampaikan dengan baik. Begitu. Jadi kalian kalau ingin menyampaikan pesan sesuatu untuk siapapun, misalnya nih Bilal disuruh nyampein pesan dari Mama untuk Bu Nisa. Terus akhirnya Bilal enggak menyampaikan pesannya dengan baik. Nah, berarti Bilal tidak memiliki komunikasi yang baik. Jadi nanti apa yang dipesankan oleh mamahnya Bilal ke Bu Nisa itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya Bu Guru mau tanya nih. Kalian sudah ngeprint semua belum LKPD yang sudah Ibu berikan? Udah. Mana coba lihat Bu Guru, diangkat coba. Ada nggak? Oh iya, pintar. Ada ya semua ya? Ya, Bu. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru kasih waktu kalian untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan. Waktunya 20 menit cukup tidak? Cukup. Oke, sekarang mikrofonnya semua dimatikan. Kalian boleh mengerjakan dengan konsentrasi. Silahkan mengerjakan. Ibu yang ini bukan? Ya, betul, yang itu. LKPD 1 dan LKPD 2. Dua-duanya silahkan dikerjakan. Ibu boleh gak pakai pensil? Boleh, pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Iya, betul. Ibu yang ini, Bu. Bilal tidak terlihat nih, Bilal nih sama Bu Guru. Videonya Bilal ketutup. Mana? Ini, Bu. Ya, betul. Itu kemana itu ya? Ya, semua di-mute ya.
Silakan mengerjakan. Nah, anak-anak hebat, sambil kamu mengerjakan, Bu Guru akan menjelaskan ulang ya tentang pengisian LKPD. Untuk LKPD yang pertama, di situ kalian untuk membaca teks yang ada dulu, lalu kalian tentukan pikiran utama dan informasi-informasi penting dari paragraf teks non-fiksi. Terus kalian tulis tuh pikiran utama yang sudah kamu tentukan tadi di kolom yang ada di LKPD-mu. Dan kalau sudah, kalian foto nanti LKPD-nya lalu kirimkan ke WhatsApp group. Oke. Terus untuk kalau ada yang menurut kamu susah, silakan tanyakan ke Bu Guru ya. Itu untuk LKPD yang pertama. Dan untuk LKPD yang kedua, nah di sini kan ada sebuah masalah nih. Kalian di lingkungan tempat tinggal kamu ada yang terkena musibah. Kamu berinisiatif untuk mengadakan penggalangan dana. Kamu harus menghubungi ketua RT untuk meminta izin atas kegiatan penggalangan dana tersebut. Buatlah skenario cerita tentang komunikasi tentang permasalahan tersebut dengan pilihan media melalui surat atau telepon genggam, atau surat elektronik, atau email, atau WhatsApp, atau berkomunikasi langsung dengan orang lain menggunakan bahasa yang baku dan sopan. Jadi kalian di sini bikin percakapannya antara kamu sama Pak RT. Boleh Pak RT, boleh Bu RT. Bahwa kamu akan mengadakan kegiatan penggalangan dana. Silakan dikerjakan.
Apakah ada yang kesulitan? Dikit, Bu. Ada sedikit. Apa yang bingung? Tidak, Bu. Tidak. Oke, silakan dilanjutkan. Oh, di sini ada yang bertanya nih, Nisa katanya dia belum mengerti nih tentang LKPD 2-nya. Oke, Bu Guru ulangi ya Nisa ya. Jadi untuk LKPD yang kedua itu Nisa tulis percakapan Nisa sedang izin sama Pak RT bahwa Nisa sama teman-teman Nisa itu ingin mengadakan penggalangan dana untuk korban yang terkena musibah. Itu ya. Boleh Nisa meminta izinnya ceritanya lewat WhatsApp atau Nisa ceritanya telepon atau bertemu langsung juga boleh. Oke Nisa, jadi Nisa tulis percakapan antara Nisa sama Pak RT-nya. Itu ya Nisa. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Oke. Yang sudah selesai, silakan duduk rapi. Kita tunggu temannya yang belum selesai. Ibu yang LKPD 2-nya juga diisi ya? Iya sayang, yang LKPD 2-nya juga diisi, dibuat skenarionya. Gimana kamu kalau minta izin sama Pak RT. Oke? Untuk kesimpulan LKPD yang satunya juga diisi ya. Nah, untuk yang ini bagian kesimpulannya juga kamu isi. Dan bahasa dan yang kamu mengerti. Bu, LKPD yang duanya nggak ada buat isiannya, Bu.
Oh, Ryoko belum ngeprint LKPD yang kedua ya? Iya Bu, sama Bilal. Yang lembar seperti ini nggak ada, Ryoko? Tidak ada Bu. Ibu ini ditulis, Bu. Oh itu. Enggak. Iya. Itu kan bacaan. Ya udah, oke. Bilal dan Ryoko sekarang kalau ya ada apa Putri? Ibu, tapi aku nggak ada yang kata kayak buat Pak RT gitu, Bu. Putri nggak? Oh, Putri nggak ada LKPD kedua juga. Iya. Ya udah, sekarang gini. Ini ditulis Bu. Ya, oke. Ya, tulis. Nah, dengerin guru ya. Bagi siswa yang belum ngeprint LKPD yang kedua, kalian boleh tulis dulu. Contohnya seperti ini yang ada di layar kalian. Permasalahannya kamu langsung tulis percakapan sama Pak RT-nya aja. Oke? Di kertas belakangnya. Yang ini kan Bu. Iya, itu benar. Bu, aku nggak ada Bu. Iya, Ryoko boleh isinya yang ada di belakangnya saja. Ya. Nanti silakan di print ulang. Ya, udah oke. Gimana Bu cara ini jawabannya? Untuk LKPD 2, nih, Bilal ini mau minta izin sama Pak RT kalau Bilal itu mau mengadakan penggalangan dana. Jadi gimana nih Bilal, kira-kira Bilal ngomongnya sama Pak RT kayak gimana? Kalau mau minta izin sama Pak RT buat penggalangan dana yang terkena musibah. Ayo, Bilal bikin nih percakapannya sama Pak RT. Apakah dari awalnya, Assalamualaikum Pak RT, atau gitu, atau tiba-tiba, woi Pak RT, gitu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh ya? Iya, jadi Ibu harus kalau pakai. jelek juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting buatan kamu sendiri, bahasa kamu sendiri, oke? Menggunakan bahasa yang sopan ya, kamu kan ngomongnya sama Pak RT, sama orang yang lebih tua, jadi menggunakan bahasa yang sopan. Ayo silahkan dikerjakan Bu, lagi. udah, Bu. Sudah selesai? Oke. Yang sudah selesai tunggu ya. Tunggu temannya yang belum selesai. Anak-anak hebat sudah selesai? Belum? Oke. Kalau belum, silahkan dilanjutkan. Ayo, bikin percakapan sama Pak RT. Pak RT-nya boleh nama Pak RT-nya siapa aja. Ibu udah. Udah selesai? Oke. Udah. Ya, yang udah selesai nanti tunggu temannya yang belum ya. Udah Bu.
Iya, Deviana tolong dimatikan kembali, Nak. Oke. Kalau sudah semuanya, silakan diangkat LKPD-nya. Ini ya. Kalau yang udah, coba diangkat kayak gini. Guru mau lihat siapa aja. Oh, udah ada Bilal, udah ada Siva dan Dewi, terus siapa lagi nih? Nabila dan Nadia, Anissa Munjia, siapa lagi yang sudah? Ipeh dan Putri juga sudah. Ada apa, Devi? Iya, nggak apa-apa. Ntar kalau tiba-tiba keluar nggak apa-apa ya. Bu, aku udah, Bu. Ya, oke, Ryoko. Ntar ya, kita tunggu yang lainnya dulu. Udah selesai semua? Sudah semua ya? Ini Rajata, Fadlan, Alden Harmain. Mana nih? Belum kelihatan. Saya Oh, udah, Bu. belum selesai. Oke. Bu, udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Oke, sudah selesai semua. Nah, kalau sudah selesai, nanti hasilnya kamu foto, terus kasih kirim ke grup WhatsApp. Oke? Biar Ibu nilai. Apaan, Bu? Apaan? Berulang, Bu. Kalau sudah selesai, nanti kamu foto hasilnya, terus kirim ke Bu Guru. Boleh juga lewat grup WhatsApp. Oke semuanya? Oke. Nah, anak-anak, ini tadi udah Ibu bilang ya, kalau kalian sudah mengerjakan soal LKPD, silahkan kirim hasil LKPD melalui WhatsApp group. Kegiatan yang akan kita lanjutkan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan atau menyajikan hasil LKPD yang sudah kamu tulis. Jadi satu-satu nanti nih kamu belajar ngomong, belajar presentasi di depan teman-teman. Percakapannya kamu bacain di depan teman-teman, tapi melalui Zoom pada hari Selasa. Jadi hari Selasa nanti kita Zoom lagi ya, oke? Iya. Oke, Bu, oke. Oke. Nah, kira-kira Bu Guru mau tanya nih, kita merefleksi dulu nih, apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini tadi? Menjaga ekosistem. Menjaga ekosistem, pintar, tanam pohon, Melakukan menjaga lingkungan. membersihkan. iya, kegiatan-kegiatan menjaga ekosistem, terus apa lagi? Tadi tentang apa tuh yang kamu percakapan sama Pak RT, apa itu namanya? Untuk meminta dana. Hah? LKP 2 Ya, itu apa namanya? Untuk meminta dana. untuk komunikasi. Iya, pinter. Komunikasi. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Nah, sekarang silakan semuanya mikrofonnya dimatikan dulu. Kita bersiap-siap untuk menyelesaikan pembelajaran kita kali ini. Dan Bu Guru mau minta satu orang untuk memimpin doa. Bu Guru mau minta Ryoko. Ryoko, tolong pimpin doa teman-temannya. Ayo, Nak. Siap. Siap. Sudah selesai. Terima kasih, Ryoko.
Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Bagaimana perasaan kalian semuanya? Baik. Kalian, guru mau tanya nih, kalian lebih suka kita belajar langsung di kelas atau kita belajarnya lewat Zoom kayak gini? Lewat Zoom. Yang bikin enaknya lewat Zoom tuh apa? Bisa main HP. Bisa main handphone. Bu. Oh, dengan handphone ya kamu belajarnya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita kali ini, Bu Guru mau ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.